Bagaimana caranya kita untuk memahami 4 macam tingkatan tauhid ini, bukan tingkatan ya, 4 macam tauhid ini ya, melalui kalimat itu. Bagaimana kaitannya dengan diri kita? Nah, ini mesti kita awali pemahamannya dari sifat-sifat Allah dulu. Sifat Allah itu ada 20 macam sifat wajib bagi Allah. Ada 20 macam sifat wajib, lawannya disebut sifat mustahil. Lalu 1 sifat jaiz. Sudah berapa itu? 41 tambah 9 aqaid 50. Nah, yang 50 ini terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Lalu ada 4 sifat wajib bagi Rasul, lawannya disebut mustahil bagi Rasul. Udah 8 itu. Ditambah lagi 1 sifat jaiz bagi Rasul, sifat basyariah 9. Tambah 1 aqaid. Aqaidnya itu apa? Karena yang mengutus Rasul itu ya Allah, begitu. Allah itu ya 1. Maka aqaidnya 1. Jadi 9 tambah 1 jadi 10. Tambah 6 rukun iman menjadi 16. 16 macam terhimpun dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi sifat Allah yang terhimpun yang 50 macam tadi terhimpun dalam la ilaha illallah. Sifat Rasul yang jumlahnya tadi ada akaidnya sampai 16 terhimpun dalam kalimah Muhammad Rasulullah. Jadi kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebenarnya sudah menghimpun sifat itu. Nah, sekarang kita lihat di mana letak kalimah la ilaha illallah ini supaya kita bisa mau mengamalkan ini ya. Sebab kalau nggak kita pahami, kadang-kadang kita menganggap remeh, Pak. Kita sudah tahu bahwa itu kalimat tauhid, sudah begitu aja, tapi kita nggak paham mana tauhidnya. Mari kita lihat ya. Sifat 20 itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama disebut sifat nafsiyah, yang kedua disebut sifat salbiyah, yang ketiga disebut sifat ma'ani, dan yang keempat disebut sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah hanya ada 1 sifat, yaitu sifat wujud. Nah, jadi wujud ini sebenarnya bukan sifat Allah, tapi wujud itu menunjukkan dirinya Allah itu. Ya, makanya disebut sifat nafsiyah. Ya, 1 sifat nafsiyah itu ada wujud. Lalu kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi, dan wahdaniyat. 5 macam ini, 5 sifat ini yang disebut sifat salbiyah. Salbiyah itu apa? Salbun. Salbun itu apa? Menafikan segala yang tak pantas bagi Allah. Makanya sebenarnya sifat salbiyah ini bukan sifat Allah, bukan. Dalam artian bukan sifat yang melekat, tetapi dia merupakan khabariyah. Sifat khabariyah, mengkhabarkan segala sesuatu yang tak pantas bagi Allah. Misalnya qidam. Qidam itu terdahulu. Maka mengkhabarkan Allah itu terdahulu dari segala makhluk. Mustahil dia terkemudian, kan begitu. Tapi tidak melekat pada zat. Sama aja misalnya baru. Baju saya baru. Mana bentuk baru? Enggak kelihatan, enggak ada. Yang ada itu hanya mengkhabarkan bahwa baju itu tidak usang, kan begitu. Ini pada zat dan sifat. Zat Allah itu qidam, sifat Allah itu qidam. Zat Allah baqa, sifat Allah pun baqa. Zat Allah mukhalafah lil hawadis, sifat Allah mukhalafah lil hawadis. Zat Allah qiyamu binafsi, sifat Allah qiyamu binafsi. Zat Allah wahdaniyat, sifat Allah wahdaniyat. Nah, ini kaitannya. Itu 1 sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani. Kalau tadi sifat salbiyah.
sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, ya. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Artinya kalau Allah peragakan, diperlihatkan, ada betul pada dirinya, ya. Ini yang melekat pada zat. Qadrat, iradat, ya, sama, basar, kalam, ya, hayat dan ilmu, ya. Ya, ini sifat yang kita kenal sifat 7, ya. Sifat 7 atau sifat ma'ani. Nah, lalu yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu ada 7 juga. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun dan mutakallimun. Ini nah, di mana letaknya? Terhimpunlah dia dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terbagi kepada 4 suku kata. La ilaha illa Allah, kan 4 suku kata. La menghimpun sifat nafsiyah, ilaha menghimpun sifat salbiyah, illa menghimpun sifat ma'ani, Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Jadi kita menyebut la ilaha illallah sebenarnya sudah menghimpun sifat 20 tadi. Lalu bagaimana kaitannya dengan diri kita? Mana kaitannya kalimah la ilallah itu dengan diri kita? Pertama kita lihat sifat nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Wujud. Nah, ada kan? Nah, ketika kita menyatakan ada, apa yang kita lihat? Tubuh. Misalnya, ya kita mengatakan, ya seseorang itu ada, ya, maka kita lihat tubuhnya. Ada si Anu enggak? Ada Pak Darmono enggak ya? Ada. Nah, ya. Dari mana kita tahu dia ada? Ada tubuhnya. Ada. Kalau tubuhnya enggak ada kan kita katakan enggak ada. Ya. Nah, jadi arahnya kemana ini? Sifat nafsiyah menunjukkan tubuh pada kita. Tubuh pada kita melekat pada kalimat apa tadi? Kalimat la, ya kan? Jadi kalimat la menunjukkan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ada wujud. Wujud itu ada, menunjukkan diri kita ada pada tubuh. Maka la menunjukkan tubuh pada kita, kan begitu. Ya. Lalu yang kedua, sifat apa yang kedua tadi? Sifat salbiyah. Berapa sifat salbiyah? Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamut ta'ala bin nafsi dan wahdaniyah. Qidam, terdahulu. Bagaimana kita mengetahui terdahulu itu? Tidak bisa terlihat, Pak. Hanya diyakini oleh hati. Hati kita yakin. Setelah kita dapat informasi, hati kita yakin kalau Allah itu terdahulu daripada alam ini. So tidak mungkin, logikanya tidak mungkin ya Allah itu terkemudian. Oleh karena itu, di mana kita letakkan? Di keyakinan. Keyakinan di mana? Di hati. Dia tidak terlihat bentuk qidam itu seperti apa, bentuk baqa seperti apa, nggak bisa. Yang hanya bisa diyakini dengan hati. Nah, ini sifat salbiyah terhimpun dalam kalimat ilaha. Ya, ilaha. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hati. Hati pada kita. Nah, lalu kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa tadi? Ada 7. Nah, inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat tadi. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dari mana kita tahu? Misalnya qadrat, kuasa. Ya. Semua sifat yang 6 itu tergantung kepada hayat. Kan qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Ada hayat maka ada qadrat. Ada qadrat, ada hayat maka ada iradat. Ada hayat maka ada sama. Ada hayat maka ada basar. Ada hayat maka bisa berkalam. Itu kaitan dengan diri kita lah. Ya.
Kalau nggak ada hayat kan nggak mungkin kita bisa melihat, Pak. Nggak ada hayat nggak mungkin bisa bergerak. Ada. Maka tergantung sama hayat. Yang sifat yang 6 tergantung pada hayat. Hayat pada kita ini ditandai dengan nyawa namanya. Ya, nyawa, ruh kita. Maka sifat ma'ani mengisyaratkan, menunjukkan nyawa pada kita. Itu terhimpun pada kalimat illa. Lalu yang terakhir, yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini tidak terlihat, Pak. Dia tidak muncul ke permukaan, dia tersembunyi. Yang muncul ke permukaan hanya sifat ma'ani. Kodrat, nah bisa terlihat. Kuasa kita ngangkat nih, kodrat. Ya, tapi ada orang lumpuh, Pak. Ya. Dia nggak sanggup. Jangankan ngangkat gelas ini, apa botol ini, ngangkat tangannya aja nggak sanggup. Yang hilang mana? Kodratnya yang hilang. Qadirunya ada di dalam. Rasa-rasanya bisa saya. Nah, rasa-rasanya. Jadi qadirun itu yang tersembunyi. Tersembunyi itu namanya apa? Rahasia, sir. Ya. Ini terhimpun pada kalimat apa tadi? Allah. Nah, jadi lafaz jalalah menghimpun sifat maknawiyah.